Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Dewita dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi dari tugas biologi, yaitu tentang sistem saraf pada manusia. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya hanya menyampaikan dua materi, yaitu tentang bedanya antara gerak biasa dengan gerak refleks dan bedanya kerja antar saraf simpatik dan saraf parasimpatik serta bagian apa saja yang dipengaruhinya. Yang pertama yaitu gerak biasa atau kita sebut sebagai gerak sadar. Gerak biasa adalah gerak yang berlangsung dengan kondisi sadar. Impuls gerak sadar akan melalui proses yang diolah dahulu oleh otak. Contoh gerak sadar dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti makan, lari, dan melompat. Pada gerak biasa, impuls atau rangsang yang diterima melalui panca indera oleh saraf sensorik akan langsung disampaikan ke otak. Hasil rangsang yang diolah otak tersebut kemudian akan menghasilkan sebuah gerakan. Berikut urutan jalannya impuls atau rangsangan pada gerak biasa, yaitu dimulai dari adanya rangsang atau kita sebut sebagai impuls, kemudian impuls menuju ke reseptor. Reseptor pun menuju ke neuron sensorik. Neuron sensorik akan menuju ke otak. Otak akan mengolahnya dengan menuju ke neuron motorik. Lalu neuron motorik akan menuju ke efektor. Efektor akan menghasilkan sebuah gerak. Yang kedua yaitu gerak tidak sadar atau kita sebut sebagai gerak refleks. Pernah nggak sih kalian melakukan sebuah gerak refleks yang tanpa sengaja kalian lakukan? Ternyata begini prosesnya. Gerak refleks atau gerak tak sadar adalah respon spontan terhadap suatu rangsang tanpa melibatkan koordinasi otak. Bentuk rangsang tersebut dapat berupa panas, sakit terkena permukaan benda tajam, atau bisa juga karena terkejut. Contoh di kehidupan sehari-hari, misal tangan kalian menyentuh benda panas tanpa sengaja. Seketika tubuh akan spontan dan membuat gerakan menarik tangan untuk menghindari benda panas itu. Jadi, gerak refleks ini berperan dalam perlindungan tubuh terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan. Gerak refleks akan terjadi bila didukung oleh adanya lengkung refleks. Lengkung refleks terdiri dari reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, dan saraf motorik. Urutan jalannya rangsangan pada gerak refleks yaitu sebagai berikut. Yang pertama karena adanya impuls. Impuls lalu menuju ke reseptor. Reseptor akan menuju ke neuron sensorik. Neuron sensorik akan menuju ke neuron konektor, yaitu untuk mengkoneksikan pada sumsum tulang belakang. Lalu menuju ke neuron motorik. Neuron motorik akan melakukan sebuah efektor, lalu efektor akan menghasilkan sebuah gerakan. Jadi, gerak refleks ini tanpa melalui otak. Selanjutnya ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Di sini sudah ada gambar yang membedakan antara saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa itu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik dan saraf parasimpatik termasuk ke dalam sistem saraf tak sadar. Saraf simpatik berpangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, sedangkan saraf parasimpatik berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Cara kerja saraf simpatik dan parasimpatik beragam dan sangat penting untuk mengatur beberapa fungsi tubuh supaya tetap stabil. Selanjutnya, pengertian saraf simpatik itu sendiri. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang.
Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya, mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat dan merangsang sekresi glukosa dalam hati. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Sistem saraf simpatik disebut juga sistem saraf torakolumbar karena saraf preganglion keluar dari tulang belakang toraks ke-1 sampai dengan toraks ke-12. Sistem saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari sistem saraf simpatik, yaitu yang pertama mempercepat denyut jantung, yang kedua mempersempit diameter pembuluh darah, yang ketiga memperlambat proses pencernaan, yang keempat memperkecil bronkus, yang kelima menurunkan tekanan darah, yang keenam memperlambat gerak peristaltis, yang ketujuh memperlebar pupil, yang kedelapan menghambat sekresi empedu, yang kesembilan menurunkan sekresi ludah, dan yang terakhir meningkatkan sekresi adrenalin. Di mana ada saraf simpatik, di situ juga ada saraf parasimpatik. Berikut adalah pengertian dari saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Fungsi sistem saraf parasimpatik memiliki fungsi yang berkebalikan dengan fungsi sistem saraf simpatik. Berikut fungsi sistem saraf parasimpatik. Yang pertama yaitu menghambat denyut jantung. Yang kedua, memperlebar diameter pembuluh darah. Yang ketiga, mempercepat proses pencernaan. Yang keempat, memperlebar bronkus. Yang kelima, menaikkan tekanan darah. Yang keenam, mempercepat gerakan peristaltis. Yang ketujuh, mempersempit pupil. Yang kedelapan, mempercepat sekresi empedu. Yang kesembilan, menaikkan sekresi ludah. Dan yang terakhir, menurunkan sekresi adrenalin. Misalnya, jika sistem saraf simpatik berfungsi mempercepat denyut jantung, maka sistem saraf parasimpatik akan memperlambat denyut jantung, karena tugasnya ini yang berkebalikan dengan fungsi sistem simpatik. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu perbedaan saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Di materi ini adalah materi yang terakhir yang akan saya jelaskan. Apa sih perbedaan antara saraf simpatik dan saraf parasimpatik? Perbedaan antara saraf simpatik dan saraf parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang, karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Pada saraf simpatik dan saraf parasimpatik juga terdapat penghubung antara sistem saraf pusat dan efektor, yang dinamakan ganglion. Ganglion saraf simpatik berada di dekat dengan sumsum tulang belakang.
Serabut praganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pascaganglionnya berukuran panjang. Sebaliknya, saraf parasimpatik memiliki serabut praganglion yang berukuran panjang dan serabut pascaganglion yang berukuran pendek. Demikian presentasi biologi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang saya perbuat selama saya membacakan materi ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih kepada Pak Saiful selaku guru biologi yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.